بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Seorang hamba, seorang muslim, mereka adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan langit, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tadi adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya umat manusia semuanya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian umat manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat mereka berlari, tempat mereka berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk wujud terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, dialah Allah Subhanahu wa taala tempat tujuan, tumpuan bergantungnya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi alaihi salatu wasallam memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika minka la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Sungguh tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berharap dari dirimu kecuali kepada Engkau ya Allah Rabbul alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai makhluk yang lemah, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkat keyakinan dan tingkat kepercayaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bertingkat-tingkat dan berbeda. Namun kalau kita mau melihat bagaimana mereka-mereka yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua dikarenakan tingginya keyakinan mereka kepada Rabbul alamin. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Apabila aku sakit, kata Ibrahim alaihissalam, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku. Wa yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Bagaimana sosok bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam, beliau bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaumnya membenci Ibrahim alaihissalam, menentang Ibrahim alaihissalam, tidak ada tempat bersandar bagi Ibrahim pada waktu itu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumnya ingin membakar Ibrahim hidup-hidup. Ibrahim mengatakan, inni zahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi kepada Rabbku, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Lihat kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibrahim alaihissalam yakin berserahnya diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mengatakan, inni zahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku akan pergi kepada Rabbku, aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, kembalinya perginya Ibrahim alaihissalam kepada Allah biniyatihi wa qalbihi wa amalihi wa jawarihi, dengan niatnya, dengan hatinya, dengan anggota badannya, seluruh dirinya dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti ketika dia dilemparkan ke dalam api, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ibrahim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah sebaik-baik pelindung bagiku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sampai di situ Ibrahim alaihissalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ Ibrahim kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yakin dia punya Rabbul Alamin yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupannya. Lihat bagaimana sosoknya Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tahu bumi milik Allah, beliau tahu dirinya berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim dengan mewahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang dia sayangi. Sudah bertahun-tahun Ibrahim tidak mendapatkan anak, merindukan buah hati seorang anak, merindukan kasih sayang terhadap anak. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai putraku, aku melihat di alam mimpi aku menyembelihmu. Fangzur madza tara, coba lihat bagaimana menurut pandangan engkau. Lihat bagaimana seorang anak yang diterbiah oleh seorang bapak dengan terbiah yang baik, seorang anak yang diterbiah dididik oleh ibunya dengan penuh keimanan dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia mengatakan, wahai bapakku, silahkan engkau kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para jamaah? Apa yang terjadi? Ujian yang berat bagi seorang hamba, ujian berat bagi seorang bapak, ujian yang berat bagi seorang anak. Dia tahu tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka bagaimana kepatuhan dan ketundukan seorang bapak dan anak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala dua orang tersebut, yaitu Ibrahim dan putranya, sudah pasrah, sudah memasrahkan dirinya, pasrah dengan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh problem kehidupan mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kembali melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika itu Ibrahim sudah siap-siap menelungkupkan wajah Ismail ke tanah untuk menyembelihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami panggil engkau wahai Ibrahim, sungguh engkau telah jujur terhadap mimpimu, jujur terhadap kepatuhan dan kepasrahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membalas orang-orang yang mau berbuat baik. Kami akan membalas orang-orang yang mau taat kepada Allah. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala tebus sembelihan tersebut dengan sembelihan yang besar berupa kambing yang didatangkan dari surga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Tidak hanya Ibrahim yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap problem kehidupan. Tadi Ibrahim mendapatkan ujian kehidupan. Di dalam dakwanya dia dikecam oleh masyarakatnya, dimusuhi oleh masyarakatnya, ingin dibunuh oleh masyarakatnya, ingin dibakar hidup-hidup. Dia kembali dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupannya dia mendapatkan problem, ujian berupa harus menyembelih putra beliau. Dia pun pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada seorang nabi yang badannya penuh dengan penyakit kulit, yang badannya penuh dengan berbagai macam penyakit. Dia pun pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ayyub idz nada rabbahu. Ingatlah ketika Ayyub dia memanggil Rabb-nya. Rabbi. Ayyub memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah Rabbul Alamin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kata Ayyub alaihissalam, ya Rabb, aku ditimpa penyakit, keburukan yang didatangkan sebabnya oleh syaitan. Syaitan merupakan penyebabnya. Dia pasrahkan, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang arhamur rahimin ya Rabb. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi oleh ikhwah? Ketika seorang nabi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan solusi problem kehidupan dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan penyakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun kabulkan doanya. Kami hilangkan penderitaan yang ada pada dia. Lihatlah para jemaah, buah dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada di sana seorang nabi yang memiliki problem kehidupan. Hidup-hidup dia ditangkap, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fidh dhulumat alla ilaha illallah alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia memanggil dalam kondisi berada dalam kegelapan laut, berada dalam kegelapan malam, berada dalam kegelapan perut ikan. Dia berada dalam tiga kegelapan, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Dia memanggil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Kau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Berserah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus alaihissalam, dilemparkan oleh ikan tersebut ke daratan. Problem para jamaah, problem kehidupan dicontohkan langsung oleh Ibrahim alaihissalam, dicontohkan langsung oleh Ayyub alaihissalam, dicontohkan oleh Yunus alaihissalam,
mereka selesaikan, mereka kembalikan, mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga nabi yang lain, Nabiullah Musa alaihissalam. Bayangkan bagaimana di hadapan Musa alaihissalam ada laut merah, di belakang Musa alaihissalam ada Firaun dan bala tentaranya. Pasukan kaum Musa mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Pengikutnya Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita sudah terkepung wahai Musa. Di depan kita ada lautan, di belakang ada Firaun dan bala tentaranya. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Musa alaihissalam? Dia mengatakan, "Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin." Tidak mungkin. Sesungguhnya bersamaku adalah Allah sayahdin. Dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan membimbingku, memberikan petunjuk kepadaku. Allah wahyukan kepada Musa untuk membelahkan tongkat tersebut ke lautan. Terbelahlah lautan tersebut. Kemudian Musa selamat dan Firaun tenggelam di tengah lautan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Musa alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga ada seorang nabi yang lama tidak memiliki keturunan, menikah bertahun-tahun sampai puluhan tahun, tidak memiliki anak. Dia merindukan seorang anak, merindukan ada yang bisa mewarisi ilmu yang beliau bawa. Dia mengangkat kedua tangannya berdoa dengan suara yang lirih. Dia keluhkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku yakin aku tidak akan menderita tatkala aku berdoa kepada Engkau. Aku tidak akan sengsara kalau aku berdoa kepada Engkau. Apa yang terjadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba malaikat memanggil Zakaria ketika Zakaria sedang ibadah di mihrab. Malaikat mengatakan, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Bahwasanya Allah memberi kabar gembira kepada engkau, bahwasanya engkau akan memiliki keturunan seorang putra bernama Yahya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Sifat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan sifatnya Nabiullah Yaqub alaihissalam. Ketika beliau mengalami sekian banyak problem, terpisah dari anaknya, anak yang dia sayang, tidak ada tempat mengeluh bagi dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayyub alaihissalam mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku keluhkan, aku adukan kesedihan dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seluruh problem kehidupan dari para nabi, para rasul, mereka semua kembalikan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mendekat kepada mereka. Ketika seorang hamba lari berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekat kepada hamba tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan sesuai prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kehidupan kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita semua. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin." Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, adalah pemberi peringatan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah, beliau dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Beliau Nabi kita alaihi salatu wasalam bersama Abu Bakar berlindung di dalam suatu gua. Abu Bakar mengatakan, "Lau anna ahadahum nadhara ila maudhi' qadamai la absarana." Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kaki mereka, niscaya mereka kaum musyrikin akan melihat tempat persembunyian kami ketika itu. Namun apa yang terjadi pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Fama dhannuka bitsnain ya Abu Bakar? Innallaha salisuhuma la tahzan innallaha ma'ana." Kenapa engkau menganggap kita cuma berdua wahai Abu Bakar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya? Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam dikejar oleh kaum musyrikin, kaum musyrikin tersebut mengambil pedang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu kaum musyrikin tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kau dari diriku? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Allahu yamna'uka minni." Allah yang akan menghalangi engkau dari diriku. Kemudian pedang tersebut terjatuh dari kaum musyrikin tersebut, lalu diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul menghunuskan pedang tersebut dengan mengatakan, "Al-an man yamna'uka minni." Kalau sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku? Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, kun khaira akhidin." Ya Muhammad, jadilah engkau sebaik-baik orang dalam membunuh. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kita semua yang ada di dunia ini tadi, sebagai makhluk kita tidak mungkin lari dari problem-problem kehidupan. Karena problem kehidupan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka harus diserahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga problem kehidupan ini tadi akan bisa diselesaikan, akan bisa ditangani kecuali dengan berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang tercepat dan termudah melainkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kunci kehidupan. Semua kita, siapa sih yang tidak mempunyai problem kehidupan? Siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah dalam kehidupan? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Disebutkan dalam Al-Qur'an di 3 tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Maha mengetahui seluruh gerak-gerik kehidupan kita, seluruh langkah kehidupan kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala juga tahu bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.